Shalom saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Shalom. Selamat tahun baru 2021. Pastinya kita bersyukur 2020 kita lewati dengan luar biasa bersama Tuhan. Amin. Ya, kita masih tegak berdiri di tempat ini hanya karena kebesaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan kita. Mari kita mau persiapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk tahun yang luar biasa di dalam Tuhan. Begitu banyak masalah tantangan, tapi kami percaya karena kasih-Mu saja memampukan kami melewati tahun 2020 dan kami menuju 2021 dengan sukacita Tuhan. Karena kemenangan ada bersama kami saat kami mengandalkan-Mu saja Bapa. Karena Engkau yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang gagah perkasa, mampu melakukan segala sesuatu, maka mampu memberikan mukjizat bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, yang membuat kami tetap bertahan, membuat kami tetap berjalan meskipun tantangan luar biasa di tahun 2020. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji di semua
kuasa bumi dan surga. Kami tersungkur di kaki-Mu, mengangkat pujian, memberikan persembahan hanya bagi-Mu, Rajaku, Allahku. Hallelujah.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau terbesar dalam hidup kami. Maka layaklah Engkau kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami tempat ini bersorak-sorai dan bersukacita, karena firman-Mu ya dan amin, kekal selama-lamanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara siap menghadapi 2021? Siap? Ada sorak-sorai? Ada kemenangan? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah, kira-kira siap. Mananya firman-Mu yang jadi tinta yang langkah kami. Mari katakan sama-sama, firman Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam pertumbuhan. Mari katakan sama-sama, firman Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Katakan sama-sama, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam pertumbuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam pertumbuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Perintah-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan sama-sama, dan imani, ku kan terbang. Tahun 2021 kita akan jauh melesat bersama Tuhan kita. Amin. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
kita akan terbang di tahun 2021 ini, mengalahkan segala tantangan, mengalahkan segala badai. Haleluya. Mari kita sama-sama mengandalkan hanya dengan kekuatan Tuhan saja. Kita tidak lagi mengandalkan kepandaian kita, kemampuan finansial kita, logika kita. Kita mau belajar di tahun 2021 ini hanya dengan kekuatan Tuhan, maka kita mampu menjalani hari-hari kita yang berat ini. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ya Bapa, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, hanya Kaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku, bukan wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat angkat pujiannya, nyatakan dengan iman saudara, kan dengan haleluya. Kau mendengar setiap seruan kami. Kau mendengar jeritan kami meminta tolong. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Haleluya. Pada
wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biarkan musik tetap mengalun. Saat ini saya beri kesempatan kepada saudara mengangkat segala pergumulan saudara, mengangkat segala permasalahan saudara yang belum terpecahkan sampai saat ini, mengangkat beban saudara, letakkan pada kaki Yesus, berseru-serulah meminta tolong. Katakan saat ini, Tuhan, Tuhan, inilah segala masalahku ya Tuhan, inilah segala bebanku ya Tuhan. Kami meminta tolong kepada-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, karena hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang mampu menolong kami. Tidak lagi kami andalkan kesombongan kami, tidak lagi kami andalkan kepandaian kami, tidak lagi kami andalkan finansial kami. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, tolonglah kami. Sakit penyakit kami, hutang-hutang kami, usaha kami, pekerjaan kami, karir kami ya Tuhan. Oh, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berseru meminta tolong hanya kepada-Mu. Peganglah tangan kami, terus pegang kami, supaya kami tetap mampu berjalan, tetap bertahan dalam segala kondisi. Karena kami tahu kami punya Bapa yang dahsyat, kami Bapa yang kuat, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup menyembuhkan sakit kami, sanggup menolong ekonomi kami, sanggup memberi jalan keluar dalam setiap beban kami. Dalam nama Yesus, Kau sudah memberikan kesembuhan, Kau sudah mengangkat segala beban kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siap berdiri, berlari lebih kencang menuju harapan yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersorak-sorai, kami bersuka cita karena kami menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau tempat kami bersandar. Haleluya Yesus, haleluya. Kami memiliki Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan apapun keadaan kami. Amin. Yes. Kami serahkan seluruh hidup kami. Jaga Tuhan, jaga Tuhan, kuasa.
percaya keadaan kami sudah Kau pulihkan saat ini. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Bagaimanapun keadaan kami, Kau sanggup pulihkan. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan sekali lagi, ajaib Kau Ajaib Kau Tuhan, orang Tuhan kami yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong dalam setiap beban kami ya Tuhan. Haleluya. seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Sungguh Kaulah Tuhan yang sangat ajaib bagi kehidupan kami, yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, yang memberikan janji-janji-Mu adalah iya dan amin. Meskipun kami harus menghadapi tantangan rintangan di dalam dunia ini, tetapi yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami tahu Tuhan akan menyertai kami dan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kami. Mari Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Pada saat pagi ini kami datang kepada Engkau untuk kami boleh Tuhan belajar akan firman-Mu, mengawali di dalam ibadah kami sekalipun masih online ya Tuhan. Tapi kami menghadapi tantangan tahun 2021, tetapi kami tahu mujizat demi mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengawali di dalam tahun 2021 ini bersama dengan Engkau, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang kami tahu tahun 2021 ini Tuhan menjadi janji iman kami ya Tuhan, yang kami rindukan, kami doa, yaitu adalah kami lebih daripada pemenang. Oleh karenanya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarkan pengurapan Allah Kau nyatakan atas kami, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, inilah awal kita untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sebelum kita memasuki dan menjalani tahun 2021 ini.
biarlah kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita menyerahkan sepenuhnya, berjalan dengan Tuhan, dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu, saudaraku, terlebih dahulu menjadi pendahuluan, kita akan membuka dalam Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Perhatikan baik-baik, menjadikan satu pendahuluan tahun 2021 ini. Kita akan mengalami satu proses yang tidak mudah, tetapi kita tahu dari proses ketika kita sungguh mengerti akan firman Tuhan yang akan kita pelajari, maka kita akan mengalami pemurnian dan kita akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 35 dalam Daniel pasal 11 demikian firman Tuhan. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat dan harus waspada dan berhati-hati dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya kita harus lebih lagi terfokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita terfokus kepada perkara-perkara apa yang ada di dunia ini, dalam permasalahan itu saja. Tetapi mari kita akan melihat yang menjadikan satu yang perlu harus diwaspadai adalah dikatakan sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Orang yang sudah di dalam Tuhan itu banyak sekali akan mengalami kejatuhan, saudara. Dan disinilah yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kita harus waspada dan berjaga-jaga jangan sampai kita tertipu oleh permainan si iblis ataupun dengan perkara-perkara dunia ini. Ini sudah waktunya kita untuk sungguh-sungguh, untuk kita melihat penggenapan firman Tuhan itu semakin nyata. Kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sehingga kita benar-benar bisa menjadi mempelai Kristus yang sudah siap sedia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat tahun 2021 Yesus akan turun sendiri dan dia akan firman Tuhan mencatat bahwa akan diadakan sebuah satu pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Yang namanya, saudaraku, pengujian, penyaringan, dan pemurnian inilah tidaklah mudah. Lihat, Tuhan telah mengizinkan di dalam COVID-19 ini, corona, bagaimana kemurnian jemaat Tuhan, bagaimana kemurnian manusia, bagaimana kesungguhan ketika penyaringan dalam pengujian. Apakah kita masih tetap hidup berpegang kepada apa yang Tuhan inginkan? Kita melihat tidak sedikit orang ketika kita mengalami di dalam COVID-19 ini, mulailah banyak orang yang sudah imannya itu kepada kesenangan, termasuk hobi. Untuk ibadah, berdoa, orang sudah mulai enggan. Dan juga berapa banyak yang kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Dengan COVID ini Tuhan izinkan terjadi. Apalagi yang mengalami kena COVID-19 itu, yaitu corona. Betapa kita bisa melihat pengujian, pemurnian, dikatakan firman Tuhan, dan penyaringan. Sehingga disinilah kita akan bisa melihat waktu Tuhan ini banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu membenahi tahun 2021 ini. Mari saya mengajak, jangan sampai kita melakukan dengan cara kita, dengan kehendak kita sendiri. Waktu pemurnian ini Tuhan ingin nyatakan, dan Tuhan ingin saudaraku mengajar dan mendidik kita untuk kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dimana menjadi jangan sampai kita menyombongkan, apalagi kita yang punya uang, popularitas kita, punya nama, jabatan dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada dalam jemaat Tuhan di tempat ini, mari inilah waktunya. Kita tidak tahu saudaraku apa yang terjadi hari esok, tetapi mari Tuhan menghendaki mengajar ke dalam kehidupan kita untuk kita mempersiapkan sungguh-sungguh. Ketika sangkakala dibunyikan, sudahkah kita mendengar dengan panggilan Tuhan sehingga kita menjawab? Ku jawab, ya, 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 ini aku Tuhan, siap untuk memberi pertanggungjawaban aku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akan belajar bersama-sama ketika kita menghadapi firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3:1-5. Ini sudah sering kita bahas, bahwa keadaan dunia ini akan menghadapi keadaan yang tidaklah mudah. Dengan kedatangan Tuhan yang sangat singkat ini, firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan menyatakan akan terjadi masa-masa yang sulit. Dengan masa yang sulit ini, bagaimana iman kita? Bagaimana kesungguhan kita ini sedang dimurnikan, sedang ada pengujian, sedang ada saudaraku di mana menjadikan penyaringan. Apakah ini sebagai orang yang berkualitas atau yang tidak? Supaya kita hidup sungguh-sungguh, mempersiapkan benar-benar kita mengalami sampai titik terakhir, dan kita akan mendapatkan satu upah yang luar biasa. Di sini kita akan belajar di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan ingin mengajarkan kita, mari jangan melihat kita hanya kepada masalah yang ada, tetapi hendaklah kita bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu hal yang Tuhan kehendaki tahun 2021 ini. Sekalipun banyak hal yang harus kita pelajari, kita tidak tahu nanti penyakit apalagi saudara, begitu corona hilang akan terjadi penyakit-penyakit yang baru, kita tidak tahu. Dan juga saudaraku, kita bisa melihat, karena firman Tuhan mencatat bahwa bumi dan langit itu digoncang. Ketika digoncang ini, apakah kita tetap teguh, tetap kita beriman, tetapkah kita saudaraku percaya kepada Tuhan atau tidak? Mari kita akan belajar pada pagi hari ini betapa kita bisa melihat. Jangan kau cemas, jangan engkau saudaraku hari-hari ini kecewa dengan Tuhan. Mujizat itu masih terjadi. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu dia mengadakan mujizat, hari ini pun juga bisa mengadakan mujizat, dan juga esok Dia sanggup juga untuk menolong dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tindakan iman yang menghasilkan mujizat. Inilah tema yang akan kita pelajari, sekalipun kita harus menghadapi suatu pengujian, penyaringan, pemurnian. Jangan sampai nanti orang yang bijaksana dalam arti yang percaya itu jatuh. Tapi biarkan sekalipun kita menghadapi dalam pemurnian pengujian ini, mari Tuhan ingin mengajarkan kita, sekalipun kita sedang digoncang, sekalipun kita menghadapi saudaraku pemurnian yang ada, menghadapi masalah, tantangan, persoalan apapun, tetapi mari Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya dan janji-Nya bahwa Dia pasti akan menolong kita dalam segala sesuatu, dan bagaimana tindakan iman kita yang bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Mari kita melihat saudaraku dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17.
demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Perhatikan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada kelompok manusia yang memberikan tanggapan tentang mukjizat dan pertolongan Tuhan. Kelompok pertama ini, saudaraku, ketika dinyatakan apakah kau percaya masih ada mukjizat, sebagian orang mengatakan menolak. Bahwa dia, saudaraku, mukjizat ini hanya terjadi masa doloe atau masa dulu zaman Yesus ada. Tapi sekarang mana ada? Menjadi bukti bahwa orang tersebut mengatakan bahwa buktinya, aku dari dulu sudah berdoa, tetapi nggak kunjung tiba yang namanya mukjizat Tuhan. Ada hal yang salah sehingga orang ini menolak. Ada juga kelompok yang kedua adalah wah, mukjizat itu cuma hanya secara kebetulan. Ya, itu orang mengatakan itu tidak real, itu ya hanya kebetulan saja. Tetapi kelompok yang ketiga, di mana menjadikan satu manusia masih mengalami mukjizat pertolongan Tuhan dan masih berlangsung sampai masa lalu, dari masa lalu sampai hari ini, menjadikan satu hal yang dia pegang adalah Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah, saudaraku, apakah ketika di dalam mengalami, di dalam pengujian, pemurnian, di dalam pengayakan, masihkah kita hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan inginkan? Inilah hal yang penting kita belajar bersama-sama. Menjadi bukti bahwa, saudaraku, firman Tuhan menyatakan ada beberapa hal menjadi pendahuluan. Ini ada sedikit beberapa contoh supaya saudara bisa mengerti bahwa mukjizat itu masih terjadi, tetapi harus ada yang namanya tindakan. Mari kita melihat sebuah satu tindakan yang ada, saudaraku, ketika seorang buta yang lahir sejak dari lahir berharap kepada Tuhan untuk dapat melihat. Lalu, saudaraku, Tuhan Yesus langsung menjamah matanya sehingga menyuruh dia pergi dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika harus dibasuh di dalam, dia harus, saudaraku, di Siloam harus benar-benar terjadilah mukjizat. Ketika kita bisa melihat Musa ketika diburu oleh tentara Firaun dan tidak ada jalan, ketika ada di Laut Tebrau, kesana sudah melihat bahwa tentara Firaun itu mengejar, ke kanan ke kiri tidak ada jalan keluar, melihat ke depan laut, tidak ada jalan keluar. Tetapi untuk bisa melihat sebuah satu tindakan iman, ketika Tuhan menyuruh, angkat tongkatmu dan belahlah laut itu, ada sebuah satu tindakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk melakukannya. Ketika Musa melakukannya, maka terbelahlah laut itu menjadi dua. Di sini kita bisa melihat sebuah satu tindakan iman. Tetapi bagaimana kita ketika tidak ada jalan keluar? Berapa banyak hidup kita yang tidak mau bertindak sesuai dengan firman Allah, tidak mau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maunya dengan cara kita dan kehendak kita, dan akhirnya ketika tidak didapati, berapa banyak hidup kita yang akhirnya mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut akan persoalan yang ada. Mari kita lihat sekarang ini,
Berapa banyak sekarang ini yang bersungut-sungut, susah, sulit, wah, payah, dan sebagainya. Tidak ada sebuah satu tindakan hal. Saya yakin percaya ketika saat ini pemurnian terjadi, maka aku akan timbul seperti emas. Sekalipun aku harus dilebur, sekalipun harus mengalami banyak hal, tetapi aku yakin percaya nanti satu-satu Tuhan Yesus tak pasti menolong hidupku. Inilah sebuah satu kata firman Allah, tindakan iman. Mari saudaraku, kita akan belajar bersama-sama contoh daripada Musa. Lalu contoh yang lain tentang terjadi mukjizat pertama, yaitu pernikahan, yaitu perkawinan di Kana. Di mana menjadikan satu hal kita perlu belajar tindakan. Ketika orang-orang itu tidak mau bertindak dan mau mengisi buyung itu, ketika Yesus mengatakan bawalah, dan kalau dia tidak mau mengangkat itu dibawa, maka tidak ada terjadi mukjizat. Tindakan inilah mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku. Satu hal yang kita perlu belajar agar kita mengerti. Ketika terjadi pemurnian, terjadi saudaraku pengayakan, terjadi sebuah satu persoalan apapun yang sedang kita hadapi, mari Tuhan mengendaki untuk kita bertindak. Bukan hanya beriman bagus, tetapi iman tanpa tidak iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Disinilah kita mau belajar tahun 2021 ini. Tuhan ingin menyatakan mukjizat asal kita mau bertindak. Seperti apa nanti kita akan belajar, apa saja yang kita lakukan. Oleh karenanya saudaraku, mari kita bisa melihat seorang lumpuh yang saudaraku dia terbaring di tempat tidur. Lalu saudaraku dibawa kepada Yesus melalui dari atap. Oleh orang-orang dibawa ketika dalam perkerumunan. Lalu saudaraku, orang ini kalau tidak mengalami mukjizat, saudaraku, apa yang dikatakan Yesus dia tidak akan mengalami. Yesus berkata, bangunlah. Ketika dia berkata bangun, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Kalau orang ini tidak mau bangun, dia tidak akan mengalami mukjizat sekalipun dia beriman, ingin sembuh. Nah, disinilah saudaraku tindakan ini sangat penting. Menjadikan satu hal kita perlu dan melangkah dengan sungguh-sungguh. Kita lihat bukti lain ketika murid-murid Yesus ketika menghadapi gelombang laut yang badai luar biasa. Ketika Petrus berkata, Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Lalu saudaraku, Yesus berkata, marilah Petrus datanglah kepadaku. Jika Petrus tidak melangkah dengan iman, saya yakin percaya tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Dia berjalan di atas air, betul? Harus ada tindakan. Tindakan inilah sangat penting, penegasan tindakan yang sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Ini perlu, kita harus bertindak. Tahun 2021 awal ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan selama 1 tahun ini. Tuhan mengendaki yaitu tindakan iman. Maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ini saudaraku kita bisa melihat menjadikan satu hal yang kita perlu pelajari. Murid-murid Yesus ketika di atas kapal menghadapi badai yang luar biasa, dia diombang-ambingkan sehingga perahu itu hampir saja tenggelam. Yesus sedang tidur di buritan. Ketika murid-murid ini tidak bertindak, ia datang kepada Tuhan berseru membangunkan Yesus, maka tidak akan mengalami mukjizat. Sekalipun Yesus tahu bahwa tidak akan mungkin kapal itu tenggelam.
tetapi ingin mengajarkan pada murid-muridnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, ketika murid-murid itu pun menjala ikan, Yesus berkata, "Apa yang kau dapat?" Muridnya berkata, "Tuhan, sepanjang hari aku sudah menjala dan tidak satu ekor pun aku dapat." Ketika Yesus berkata, "Tebarkan ke sebelah kanan dan lebih dalam." Ketika murid-murid ini, kalau dia menggunakan logika Tuhan, nggak mungkin lah, aku nggak mau melakukan itu, maka tidak akan mengalami mujizat. Ketika murid-murid ini berkata, "Karena engkau yang mengatakan itu, maka aku lakukan." Ketika ia bertindak tepat seperti apa yang Tuhan katakan, 153 ikan besar-besar di jalannya. Ini hal luar biasa. Maka kita perlu belajar tentang tindakan. Nah, tindakan inilah saudaraku perlu kita pelajari dalam hari-hari ini. Menghadapi masa-masa yang sulit gak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah itu mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang lebih lagi, yang tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah kita percaya itu? Percaya, tetapi tindakannya mana? Inilah saudaraku yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu tindakan. Nah, di sini saudaraku kita tahu peristiwa firman Allah disampaikan. Ini pun juga masih terjadi dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah berubah. Saya ulangi lagi, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu bisa terjadi atas kehidupan kita semua, asal kita mau bertindak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, seberat apapun yang kita hadapi, mungkin hari-hari ini kita menghadapi ekonomimu sedang morat-marit, penghasilanmu morat-marit, menghadapi goncangan dalam keluarga yang sedang amburadul karena ekonomi. Berapa banyak sekarang ini terjadi perceraian gara-gara ekonomi, COVID ini terjadi. Lalu banyak perceraian terjadi. Ketika saya baca di dalam Google ini saudaraku, wah, terjadi pengenapan firman Tuhan bahwa orang lebih banyak cinta uang daripada cinta kepada Yesus. Di sini kita bisa melihat saudaraku, menjadikan satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, untuk jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini, tetapi kita akan belajar bersama-sama. Peristiwa-peristiwa apa yang sudah kita pelajari di dalam kejadian demi kejadian, di dalam mujizat Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan. Mari, saudara ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan pada tahun 2021, sebab janjinya akan dinyatakan. Inilah tahun penyertaan Tuhan, inilah tahun Tuhan ingin menyatakan, sekalipun Tuhan datang untuk memurnikan bagaimana pemurnian hidup kita. Ketika kita murni di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menguji dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita, apakah kita pegang pada firman atau tidak, kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Ketika saudaraku terjadi di dalam suatu pengayakan yang ada, disinilah saudaraku bisa melihat mana. Biarkan ilalang dan gandum itu tumbuh bersama. Sudahkah kita menghasilkan gandum yang menghasilkan buah, supaya Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita? Mana Tuhan akan mengajarkan kita, mana kita domba atau kambing? Hari-hari ini kita nurut seperti domba yang mau diarahkan oleh Tuhan, atau kita mau saudaraku membangkang, yaitu melawan. Hari ini pemberontakan sudah mulai terjadi. Oleh karenanya tahun 2021 buanglah semuanya ini. Lakukan dengan benar. Kalau engkau melakukan dengan benar dan tepat, tindakanmu dengan tepat,
maka yakin percaya saudara dan saya akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan demi mujizat yang luar biasa dari hari ke hari. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus baik, sehingga kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Dan kita mengalami bukan hanya pujian saja ketika ada di gereja kita berkata Tuhan Yesus baik, tetapi ketika kita mengalami pemulihan, mengalami goncangan, di sini mana Yesus, dan berapa banyak kita yang marah kepada Tuhan. Inilah saudara kita akan belajar. Mari, bagaimana untuk kita bisa mengalami di dalam tindakan mujizat. Tindakan ini tidak bisa dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Maka firman Tuhan mencatat di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam ayat ke-7, yaitu ketika kita mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Tadi Pipit Pujian sudah menyatakan kita mengalami tahun ini jangan dengan kekuatan kita, apa yang akan kita sombongkan. Buktinya kita melihat tahun 2020 orang yang kaya pun juga banyak yang kena COVID mati. Kalaupun dia punya duit, kalaupun dia bisa melakukan ini dan itu, tetapi saudaraku terjadinya ya ini. Orang yang olahragawan pun juga bisa terjadi kena COVID. Katanya harus menjaga, harus berolahraga. Orang yang kena panas berjemur sekalipun dari putih sampai hitam saudaraku, ya, itu pun juga masih bisa kena COVID. Mari kita mau melihat bagaimana saudaraku pertolongan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Jika kita mengerti akan kehendak Tuhan, maka saya yakin percaya dengan penyakit apapun, jika kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktu. Sekalipun kita melihat bahwa sekalipun ada orang diizinkan itu kena, tetapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Oleh karenanya, mari saudara percaya bahwa Allah itu turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang selalu menolong tepat pada waktunya, dan ingin menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan sangat sayang dengan kita. Asal menjadi pertanyaan, biarkan tahun 2021 ini kita ingin mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Asal kita mau melihat dan kita akan belajar mengalami di mana Yesus telah mengajarkan bagi kita, dan orang-orang yang percaya pun mengalami mujizat pertolongan yang luar biasa. Asal ketika Tuhan menyuruh, ketika bertindak sesuai dengan tepat, maka terjadilah mujizat dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar. Tahun 2021 kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan. Asal ada 3 hal yang kita perlu pelajari bersama-sama. Peristiwa di atas tadi yang sudah kita pelajari itu bisa kita alami, dan kita bisa merasakan asal kita mau melakukan 3 hal tuntunan Tuhan. Yang pertama saudaraku, hendaklah kita menuruti firman Allah. Ketika firman Allah disampaikan, maukah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup di dalam firman-Nya? Sekali lagi, kalau kita menuruti firman Tuhan, hendaklah kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus dan hidup oleh firman-Nya. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal yang ke-28, perhatikan baik-baik. Untuk mengalami sebuah satu pertolongan mujizat Tuhan dinyatakan, ada sebuah satu tindakan yang harus kita ikuti. Sekalipun kita beriman, tetapi tanpa tindakan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Seperti apa tindakan ini? Yang pertama, di dalam kita harus menuruti firman Allah, yaitu hidup dalam Roh Kudus dan hidup dalam firman-Nya. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ketika Tuhan berfirman dan melakukan dengan setia. Sudahkah kau melakukan dengan tepat? Firman Tuhan mencatat, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan aku tetap menggendongmu, aku tetap meliharamu, aku tetap menolongmu. Dan semuanya janji-janji Allah dinyatakan. Tetapi ketika pemurnian terjadi, ketika goncangan terjadi, ketika kita mengalami di dalam saudaraku pengayakan terjadi, Tuhan izinkan dari masalah demi masalah yang ada di dalam ekonomi, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah fisik, di dalam masalah semuanya. Apakah kita tetap berpegang pada firman Allah, atau hidup kita berkecewa kepada Tuhan? Mana Tuhan janjimu? Inilah saudara, firman Allah mencatat, jika engkau mendengar dan melakukannya, maka segala berkat itu akan dicurahkan bagi hidup kita. Pertolongan mujizat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, asal kita mau mengikuti instruksinya Tuhan, bukan kehendak kita. Instruksi Tuhan itu berbagai macam. Ketika kita saudaraku sungguh-sungguh menunggu, yang namanya menunggu waktunya Tuhan itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa cukup lama, dan bahkan juga bisa sekejap. Itu terserah Tuhan mau kapan. Tetapi Tuhan tahu, Dia pasti memberikan tepat pada waktunya. Ketika tepat pada waktunya, maka indah, luar biasa. Kalau saudara punya anak belum umur 17 tahun untuk minta motor ataupun juga dia minta SIM, masih umur 7 tahun, apakah orang tua jika mengasihi anak ini akan diizinkan dia naik motor dan diberikan SIM? Tidak. Dia tahu kapan waktunya. Ketika sudah waktunya, anak ini tidak minta, orang tua sudah tahu. Nah, umurmu sudah cukup, bikin SIM, ini duitnya, belajar, kan begitu. Ini motornya, kan begitu. Tuhan sama, karena Dia Tuhan yang sangat maha kasih bagi kehidupan kita. Asalnya menjadi pertanyaan, sudahkah kita bertindak, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan? Inilah saudaraku, kerap kali kita terkecoh oleh dunia. Contoh, kita bekerja harus pakai sedikit tipu-tipulah. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau ingin punya hidup masa depan, maka hidup kita harus jujur apa adanya. Ya, timbangan yang seharusnya 100 tepat, kita bikinlah 98 supaya 0,2-nya ini dapat keuntungan lagi kita. Cara demikian, saudaraku, itu sudah tidak jujur. Kalau kita mau hidup masa depan kita sungguh ada, kita harus hidup jujur di hadapan Allah. Saudara, mari kita akan bisa belajar bersama-sama, saudara, menjadikan kehidupan kita yang kita perlu belajar bersama-sama untuk kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dulu coba, saudara, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 37. Jika kau ingin memiliki masa depan yang baik, ini kita lihat Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihat kepada orang yang jujur.
Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ketika kau punya masa depan, ingin merindukan masa depanmu baik, mari bagaimana? Apakah dalam ketulusan? Kita telah belajar tentang ketulusan. Apakah engkau jujur? Ketika engkau melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, kita harus jujur. Terlebih mata Tuhan ada di mana-mana dan Dia melihat, mengawasi orang yang baik dan yang jahat, bagaimana kita hidup. Meskipun saudaraku orang lain tidak melihat, tetapi mata Tuhan ada di mana-mana. Dan bagaimana kita, apakah kita menjadi orang yang suka damai? Disinilah kita melihat ketika kita melakukan itu, maka ada masa depan. Saudara ingin mengalami mujizat pertolongan dan segala berkat ada dalam hidup. Belajarlah mendengar firman Tuhan dan melakukan. Inilah instruksi pertama. Melangkah harus dengan didasari firman Allah, didasari tuntunan Roh Kudus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama hari-hari ini? Apakah kita minta tuntunan Roh Kudus setiap hari? Karena kita tahu kita tidak sanggup dan kita tidak mampu menghadapi di dalam corona ini. Sebetulnya corona ini sebelum seberapa, dibandingkan nanti kita akan menghadapi masa-masa yang dahsyat. Ini sebelum seberapa. Tetapi mari, banyak orang menjadi takut. Berapa banyak orang yang menjadi cemas. Disinilah kita perlu belajar bersama-sama. Ikutilah instruksi Allah. Lakukan instruksi Allah. Ketika kita menuruti firman Allah dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat akan dicurahkan atas kehidupan orang yang melakukan. Iman didasari dengan melakukan, bertindak, maka segala berkat terjadi atas kehidupan kita. Inilah janji Tuhan, saudara. Menghadapi di dalam tahun 2021, dunia ini semakin sulit adanya. Tetapi kita yakin, percaya kita adalah orang-orang yang dibedakan jika kita sungguh hidup turut dengan firman Allah. Sekalipun kita mengalami tantangan, tetapi bagaimana iman kita? Masihkah iman kita tetap kokoh? Oleh karenanya, hal yang pertama ini, hiduplah memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus. Mintalah tuntunan Tuhan dari hari ke hari. Kau masa muda, cari pasangan hidup, tanya sama Tuhan. Engkau mau buka toko, tanya sama Tuhan. Engkau mau melakukan ini, tanya Tuhan. Semuanya didasari dengan Tuhan. Ketika kau sudah mendasari dengan Tuhan dan mau mengikuti instruksinya Tuhan, maka kau akan bisa mengalami mujizat yang luar biasa atas hidupmu. Inilah yang pertama, saudara. Jangan sampai kita menggunakan dengan cara kita. Ketika kita melakukan dengan cara kita, engkau nanti akan menyesal. Terlebih pasangan hidup. Jangan sampai engkau hanya mengingini dengan caramu sendiri. Tanyaan sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti ternyata ya engkau sudah kecewa, engkau akhirnya sudah memilih, akhirnya engkau akan mengalami sendiri seperti apa. Tetapi jika firman Tuhan menyatakan itu, lihat pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, yang pertama untuk bisa bertindak dengan iman, yaitu kau menuruti firman Allah. Yaitu ketika kau mendengar dan melakukannya, ada tindakan. Tindakan inilah, saudaraku, yang itu menghasilkan pertolongan Tuhan dan mujizat yang luar biasa. Hal yang kedua, di dalam tindakan iman yang menghasilkan mujizat, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertindak, yaitu dilakukan dengan doa dan penyembahan kepada Tuhan yang tidak henti-hentinya. Hari-hari ini perlu kita banyak berdoa, karena kita tahu doa orang benar itu besar kuasanya. Kita bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah pujian.
Dan kita mau belajar bersama-sama. Tuhan menginstruksikan kita berapa tahun yang lalu di tempat ini, jangan padamkan mesbah doa. Yang mengandung dalam mesbah ini ada kemenyan yang selalu menyenangkan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu Tuhan disenangkan. Bagaimana hidup orang Kristen saat-saat ini? Sudahkah ketika engkau mengalami lockdown, tutuplah pintu dan engkau merendahkan diri berdoa dan menyembah kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan itu, dan berapa banyak orang melakukan itu dan akhirnya berkata, aku bosan di rumah. Tugasku itu cuma hanya doa, baca firman, menyembah, doa. Kemana? Aku bosan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, jika engkau bertahan sampai menunggu waktunya Tuhan, ketika engkau berdoa dalam pergumulanmu, menyembah kepada Tuhan dalam pergumulanmu, sampai nanti waktu Tuhan berkata, selesai semua lockdown ini, dan disitulah engkau mengalami mujizat Tuhan. Tetapi berapa banyak kita bosan untuk berdoa? Mari kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, sebuah satu kisah yang luar biasa, saudaraku, yang ini menjadikan satu hal perlu kita belajar bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita lihat kisah daripada Paulus dan Silas. Perhatikan baik-baik. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kita menghadapi belenggu oleh semua persoalan yang ada, kita diikat dan tidak bisa, saudaraku, kita lepas. Tapi kita lihat Paulus dan Silas mengerti akan firman Allah. Betapa dahsyatnya ketika berdoa, betapa dahsyatnya di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Ketika Paulus dan Silas melakukan itu di tengah malam, saat menghadapi tantangan yang berat di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji pujian kepada Allah. Dan semua orang di sekitarnya mendengar. Ketika Allah hadir di tengah-tengah pujian dan doa orang benar yang sungguh-sungguh beriman. Dan kita tahu 2-3 orang sepakat, Paulus dan Silas sepakat, apapun yang ia pinta, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Ketika Allah turun, maka lihat ayat yang ke-26, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hari ini engkau sedang mengalami belenggu-belenggu dan permasalahan hidup. Tahun 2020 engkau menangis. Tetapi yakinilah dengan iman percaya, tahun 2021 ketika kita melakukan instruksi Allah, maka tahun 2021 ini engkau akan mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Dan yakinilah bahwa inilah tahun kemenangan. Sekalipun kita harus dimurnikan, sekalipun kita harus diayak, sekalipun kita harus menghadapi satu ujian, tetapi kita yakin percaya bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita yakini dengan iman, percaya kita, mari bertindak sesuai dengan firman Allah, melakukan firman Allah, bertindaklah dalam doa, sebab doa orang benar besar kuasa. Sudahkah kita berdoa tepat seperti apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita menyanyikan pujian penyembahan, mengagungkan Tuhan setiap hari?
Karena kita tahu di surga di sana cuma hanya ada pujian penyembahan. Sudahkah kita melatih di bumi ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Mari, terlebih bagi khususnya kita yang sudah melayani, lakukanlah banyak berdoa. Ambil waktu pujian penyembahan kepada Tuhan. Hari-hari ini saya dan istri yang tercinta, kita sedang melatih jam 4. Sekalipun saudaraku jam 4 itu pertama kali itu lagi haleluya. Tapi kita adakan pujian 1 jam minimal, kadang sampai 2 jam. Kadang saya masih melanjutkan tanpa dirasa lebih dari 2 jam. Ingin melatih. Tujuan apa? Kita mempersiapkan. Selain kita mempersiapkan di surga sana nanti ada pujian penyembahan tok. Semuanya menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kalau sekarang kita di bumi ini tidak pernah melatih bagaimana nanti di sana. Istilahnya begitu. Nah, di sini mari jemaat Tuhan. Jika kau ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan, lakukan ini. Banyak berdoa. Yesus mengajarkan berdoa. Tapi berapa banyak murid-muridnya itu karena kecapean dan dia tidur. Enggak, dalam tidur itu ogah untuk berdoa. Gak ada antusias untuk berdoa. Menjadi bukti, yuk mari kita adakan seminar berdoa. Siapa yang mendaftarkan hanya bisa dihitung. Mari kita adakan di dalam KKR pujian penyembahan, mujizat terjadi. Lihat orangnya yang datang siapa, berbondong-bondong orang datang. Saya katakan tidak salah, tetapi motivasi kita. Inilah saudara, ketika kita mau melakukan bertindak untuk berdoa, Paulus dan Silas dia bertindak ketika dia sedang diikat oleh sebuah satu belenggu-belenggu yang ada dalam penjara. Dia mengalami hal yang luar biasa. Ketika itu disesal, dia mengalami kesakitan. Tetapi saudaraku, Paulus dan Silas mengalami mujizat ketika ia bertindak, berdoa dan memuji pujian kepada Allah yang luar biasa. Maka seketika itu juga firman Allah mencatat bahwa belenggu-belenggu semua ini terlepas, terjadilah gempa yang luar biasa. Bagaimana hidup kita saat ini? Mari saya ajak kepada jemaat Tuhan dan dimanapun kita berada, tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Pujian yang kita menyembah kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Ketika kita meminta doa seperti apa yang firman Allah catat, seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapa di surga itu tahu engkau kita semua sangat membutuhkannya. Tetapi Tuhan ingin ajarkan kita meminta kepada Tuhan. Mintalah maka kau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Inilah saudaraku bagaimana hidup kita orang percaya. Maka orang-orang bijak itu akan berjatuhan. Karena hidup kita tidak bisa bertahan. Mengapa tidak bisa bertahan? Karena hidup kita tidak mau lekat dengan Tuhan. Hidup kita cuma hanya dengan perkara-perkaraku, perkara dunia, dengan kekuatan kita. Ingat, kekuatan kita terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, itu tidak terbatas. Sebab Dia, Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi mari saudara, hari-hari ini ketika kau ingin menghadapi tahun-tahun yang mengalami terobosan ilahi, kau ingin mengalami pertolongan mujizat Tuhan, mari belajar. Yang pertama, kau harus hidup melakukan firman Allah, bertindak sesuai dengan firman Allah. Apa yang dikatakan Tuhan, bertindak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua ini, bertindak dengan doa. Naikkan doa pujian penyembahan kita kepada Allah. Naikkan doa-doa kita dan doa orang benar. Sungguh-sungguh kita minta doa yang benar, ini doa yang tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengan iman, percaya kita
tindakan dalam kita melangkah dalam doa yang tidak henti-hentinya. Kita berdoa, menyembah yang tidak henti-hentinya. Dan kita tahu, karena kita menyembah kepada Allah yang kita sembah, dan kita tahu siapakah Dia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Raja, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan hidupnya, yang sanggup mengubah yang tidak ada bisa menjadi ada. Inilah saudaraku hal yang kedua ini. Belajarlah daripada Paulus dan Silas ketika ada di tengah malam, di dalam menghadapi masa-masa kalut. Paulus berdoa dan ujian penyembahan dinaikkan kepada Allah. Dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, maka terjadilah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga, kita harus bertindak dengan tindakan percaya yang didasari firman Allah. Percaya yang didasari oleh firman Allah. Berapa banyak hidup kita yang didasari tidak sesuai dengan firman Allah, didasari dengan kehendakku. Tetapi jika kita didasari dengan firman Allah, tindakan kau akan mengalami mujizat yang luar biasa. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Kita bisa melihat ketika perempuan yang sakit pendarahan yang 12 tahun tidak kunjung tiba, ketika sekalipun ia sudah menghabiskan hartanya, dia sudah datang ke berbagai tabib, tetapi kehidupannya semakin parah. Tetapi ada tindakan yang luar biasa ketika ia datang kepada Yesus. Mari kita lihat. Yang ketiga ini harus bertindak percaya dan didasari dengan firman, yang didasari dengan firman Allah. Markus pasal 5, 28-29 mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia punya iman, memperkatakan iman. Ketika bertindak, ia menjamah jubahnya, datang kepada Yesus. Maka ayat 29 kita lihat, seketika itu juga berhentilah pendaharanya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudaraku, tindakan, ucapan yang didasari firman Allah, tindakan yang didasari firman Allah percaya, asal ku jamah jubahnya aku yakin sembuh, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Bagaimana kita menghadapi sebuah satu tantangan? Apakah kita berpegang ini, perkataan firman Allah ini, dan kita yakin sekalipun kita sedang digoncang, yakin, percaya, di balik semua setiap masalah Tuhan memberikan yang terbaik, dan aku yakin percaya pertolongan Tuhan pasti ya dan amin. Dan tunggu ketika kita mengalami suatu proses ekonomi, dan aku yakin percaya ketika waktunya Tuhan, aku yakin percaya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Asal kita punya motivasi semuanya untuk Tuhan. Nah, inilah saudaraku hal yang perlu kita pelajari. Berapa banyak hidup kita yang selalu memperkatakan kata-kata yang negatif. Wah, sialat aku. Wah, mati aku. Wes, entong aku. Apa yang dikatakan terjadilah. Maka jangan salahkan Tuhan. Yakinilah, percaya. Ketika kau memperkatakan, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tindakan, ucapan sesuai dengan firman dan yakin 100% pasti terjadi. Maka seketika itu juga terjadilah mujizat Allah. Bagaimana hidup kita? Mungkin tahun 2020 kau mengalami banyak hal belum kunjung tiba. Yakinlah mulai tahun ini, mulai dari awal tahun, dan saya kasih tahu ucapan
yang berdasarkan firman Allah, didasari dengan kebenaran firman Allah, melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, maka kita melihat nanti ada waktunya mujizat Tuhan akan Tuhan berikan atas kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau sudah mengalami sakit penyakit. Mari, Tuhan berkata oleh bilur Yesus Kristus, aku sudah sembuh. Sekalipun Tuhan tidak izinkan kesembuhan, sekalipun dalam ekonomi tidak dipulihkan, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih tetap percaya kepada Dia? Apakah kita masih tetap taat? Apakah kita masih tetap berserah kepada Dia? Sebab kita tahu mujizat ini bukan yang utama. Mujizat ini untuk menolong kehidupan kita, untuk kita lebih lagi percaya bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan memberikan yang terbaik. Yang terutama adalah keselamatan. Sekalipun saudaraku tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam mujizat, tetapi yang penting aku selamat. Inilah yang utama. Tapi berapa banyak hidup kita, wah orang ini kok kenapa seperti ini, meninggal dan sebagainya. Percaya, Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu. Ketika itu diizinkan tetapi hidup, maka kita tahu akan menghadapi persoalan, maka imannya bisa menjadi lemah. Dan bisa lagi dia meninggalkan Tuhan dan akhirnya tidak selamat. Dan Tuhan tahu ketika waktu dalam puncak, Tuhan amin. Tetapi bagaimana iman dalam keluarga? Masihkah tetap kita taat? Sekalipun Tuhan tidak izinkan masalah itu ditolong, masihkah tetap kita percaya? Masihkah tetap kita bersandar pada Tuhan? Masihkah tetap kita lekat pada Tuhan? Masihkah kita hubungan kita dengan Tuhan itu baik? Di sini saudaraku kita belajar bersama-sama. Oleh karenanya, biarkan pada saat pagi ini, mengawali tahun 2021 ini dalam kebaktian pertama, Tuhan ingin menjanjikan mujizat pertolongan Tuhan selama setahun ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Sekalipun pengayakan Tuhan sedang izinkan, ujian Tuhan sedang izinkan, di dalam pemurnian Tuhan izinkan, biarkan seizin daripada Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita, dan Tuhan tahu seberapa kuatkah kita. Tuhan mengizinkan setiap masalah tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Tapi yang kita tahu, yang kita percaya dengan iman mulut kita, bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi aku, dan kita yakin percaya Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Disinilah saudaraku belajar. Tahun 2021 menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi yakinilah firman Allah bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia akan memberikan mujizat dahulu, sekarang Dia juga sanggup memberikan mujizat atas kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bertindak 3 hal? Yang satu, mari tindakan kita harus bertindak menuruti firman Allah di dalam tuntunan Roh Kudus dan hidup dalam firman yang benar, firman yang hidup, didasari semuanya dengan firman Allah. Yang kedua, saudaraku, hendaklah kita bertindak di dalam doa dan penyembahan kita kepada Allah. Mari tingkatkan kita. Berapa banyak kita berdoa dalam satu hari? Oh Pak, aku udah doa 5 kali loh Pak. Wah, luar biasa. Doa bangun tidur, doa mau makan pagi, doa mau makan siang, doa mau makan malam, dan doa mau tidur. Luar biasa 5. Bukan itu saja, hubungan khusus kita dengan Tuhan. Maka kita belajar daripada Yesus. Yesus selalu memberikan kesempatan. Sekalipun dia melihat banyak orang, tetapi dia menyingkir untuk apa? Berdoa, punya hubungan dengan Bapa di surga. Meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, bisakah kita meluangkan waktu 1 jam untuk Tuhan? Selagi kita masih banyak yang harus kita kerjakan, bisakah kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Dan terlebih pagi hari,
Dalam pagi hari ini ketika kau mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Maka hidupmu akan dilawat Tuhan jika kau mengutamakan Tuhan. Inilah saudaraku, mari tindaklah semua ini dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah dalam semua ini, percaya dengan iman sungguh-sungguh dan perkataan sesuai dengan firman. Terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan ucapanmu. Ketika kau ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan tahun 2021 dan seterusnya, yakin dan percaya, 3 hal sudah kita pelajari bersama-sama, maka kau akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dengan tanda garis merah bawah, meskipun Tuhan tidak menolong hidupmu, tetaplah kau percaya kepada Tuhan. Karena kita bukan asal dari dunia ini, kita asal dari surga. Lebih banyak kita yang mengutamakan prioritas adalah keselamatan. Apa artinya? Engkau mengalami mujizat tapi kau tidak selamat, percuma. Tapi keselamatan ini yang penting bagi hidup kita. Sekalipun keselamatan ini yang utama, tetapi hendaklah kita terus minta mujizat Tuhan dalam hidup kita. Terjadilah sesuai dengan tindakan imanmu, maka apa yang kau rindukan pada tahun ini, terjadilah dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarkan persiapkan hidup kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat dulu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kita bagi berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu dan percaya mujizat Allah terjadi atas hidup kita. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan sekali lagi, angkat tangan kita, serahkan semua beban hidup kita, persoalan kita, dan katakan percaya tindakan iman yang sesuai dengan firman Allah, maka mujizat terjadi atas hidup kita. Haleluya. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan pada pagi ini
kami boleh menerimakan firman-Mu untuk kami mengalami mujizat. Ada satu tindakan harus kami lakukan Tuhan, yaitu melakukan firman-Mu dengan tepat. Di dalam pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus dan di dalam kebenaran firman-Mu, maka terjadilah mujizat itu. Ketika kami bertindak di dalam doa dan pujian yang benar, seketika itu juga pun pertolongan-Mu terjadi atas kami. Ketika kami bertindak percaya, didasari dengan kebenaran firman-Mu melalui ucapan dan perkataan kami, asal ku jamah jubahnya dan yakin percaya, maka aku akan sembuh. Ada iman, maka di sini terjadilah mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami serahkan seluruh setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami yakin percaya tahun 2021 dan menjadikan tahun 2021 yang mendatangkan mujizat pertolongan yang luar biasa. Sekalipun dunia menghadapi tantangan, kami tidak menghadapi pemurnian, kami menghadapi goncangan, kami menghadapi pemilahan, kami tidak menghadapi satu masalah demi masalah. Tetapi yang kami tahu seizin daripada Engkau, di balik semua satu proses ini, maka kami akan timbul seperti emas. Kami akan menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Yang kami yakin percaya, Tuhan Kau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yakin percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, dan dalam kekurangan Tuhan memberkati kami. Saat kami belajar, kami bertindak sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Amin, amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, dan jatuh pada kakinya. Sangat ku dapat ampun dosa. Kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, hinakan dunia, namun kelepasan ku tetap. Amin, amin. Bagiku sebabnya Tuhan berkata, menebus semua dosaku. Angkat tangan kita bersama-sama. Ku datang pada salib itu, pandang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Ya Tuhan, sangat ku dapat ampun
Bapak Ibu Saudaraku yang akan menerima tubuh dan darah Kristus penilaian. Penilaian ini mari kita angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi daripada atas kepala kita, dan pegang cawan di tangan kiri kita dan lekatkan pada dada kita. Kita meresapi kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, bahwa Dia menolong dalam kehidupan kita segala aspek semuanya. Karena kita tahu di dalam roti dan anggur ini menjadikan satu hal yang sangat penting untuk kita terima. Karena firman Allah berkata, "Akulah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yakinkah roti inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pegang cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita, letakkan tangan kiri dada kita, dan resapi kasih Tuhan yang begitu besar. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia disesat, dipaku, diberikan mahkota duri, dan darahnya tercucur. Karena Dia berkata dalam firman-Nya, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yakinkah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu. Darah-Mu Yesus sucikan dan amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.
menyatukan hati kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan, Engkau lebih Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka. Yang kami berdoa bagi tantangan yang ada di dalam gejolak dalam ekonomi yang sedang tergoncangkan ini. Biarkan Tuhan kami berdoa ya Bapa. Biarkan Tuhan mereka sedang mengalami goncangan dalam keluarga, pertolongan penyertaan Tuhan, damai sejahtera penyatakan atas kehidupan mereka. Tetap mereka bertahan satu dengan lain untuk saling melengkapi dengan satu tujuan, ya Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Kami merindukan mereka yang kena sakit penyakit dalam corona. Biarkan Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan tolong mereka, ampuni kami semua Tuhan. Dalam mereka menghadapi ekonomi yang sedang mengalami ekonomi yang sangat rendah, berkat Allah dicurahkan atas kehidupan kami. Engkau membuka jalan untuk mempermudah jalan berkat Allah tercurah atas kehidupan kami. Biarkan Tuhan kami mau melangkah tuntunan firman-Mu. Biarkan terjadilah mujizat demi mujizat kami alami sepanjang tahun ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami sehingga kalau kami diberkati menjadi berkat bagi dunia ini. Jika adalah waktunya Tuhan, hidupku bukan aku lagi tapi Engkau lah yang nampak dalam hidup kami. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk terus Tuhan untuk renovasi gereja ini dapat terselesaikan pada tahun ini. Kami yakin percaya mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan sertai kami. Bangsa negara Indonesia ini kami bawa kepada Tuhan. Pemerintahan yang Tuhan yang Kau percayakan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadikan mereka menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Yang kami yakin percaya Tuhan, negara bangsa Indonesia menjadi negara yang hidup takut akan Tuhan. Dan bumi ini sungguh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan Kau nyatakan atas kehidupan bangsa kami ini dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Biarkan seperti di surga Tuhan Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada saat ini jemaat Tuhan dan siapapun kita yang ada, mari arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ialah kasih dan damai daripada Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus berpersekutuan Allah Roh Kudus menyertai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.